Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Menpora Dito Aryo Tejo buka suara soal kabar jika PSSI akan memecat Sintayong. Menurut Dito, dirinya tahu jika PSSI udah lakukan rapat esko pada Kamis kemarin, tapi Dito nggak tahu nih apa hasil dari rapat tersebut. Menurut Dito, apapun keputusan PSSI, Kemenpora nggak mau ikut campur sebab itu bukan ranah pemerintah. Ditakutkan jika Menpora ikut campur urusan PSSI yang ada, Indonesia akan disanksi FIFA sebab dianggapnya intervensi. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya tadi malam lanjut rapat esko, mungkin ada pembahasan mengenai timnas yang lebih spesifik di sana. Yang pasti pemerintah mendukung lanjut langkah apapun demi akselerasi prestasi, ujar Dito. Buat kami gini loh ya, kalau benar PSSI lakukan rapat esko dan ternyata keputusannya Sintayong dipecat, ya agak lucu aja sih buat kami. Masa cuma gara-gara jeblok di AFF udah dipecat? Kalau gagalnya nggak lolos round 3 atau gagal di round 3 ya oke lah ya. Di AFF dengan pemain lokal gagal dipecatkan nggak masuk akmal buat kami. Kecuali kalau di AFF Sintayong pakai semua pemain diaspora atau pemain senior ya, terus gagal, barulah ini kita mungkin bisa menerima lah kalau dipecat. Ya emang aneh nih esko PSSI, tapi ya inilah realitas sepak bola kita. Ketum ya cuma ketum, ya nggak bisa apa-apa juga kalau masih ada yang namanya esko. Sialnya ini esko tuh dipilih sama klub lo ya, dan PSSI milik klub, ya kelar deh. Tapi emang sih kalau kita lihat ya, tanda-tanda Sintayong bakal didepak itu udah kelihatan sih. PSSI nggak gencar lagi tuh cari pemain keturunan, padahal ini datanya yang masuk ke diaspora melalui Hamdan Hamedan udah numpuk loh pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi seperti Joel Fitman tuh salah satunya pemain Brighton di Liga Inggris dan lain-lain juga. Kan biasanya itu PSSI gercep loh kalau soal pemain diaspora, apalagi Indonesia ini masih berjuang kan di round 3. Tapi ya udahlah ya, kita pun toh nggak bisa ngapa-ngapain juga jika ternyata keputusan esko PSSI Sintayong harus dilepas. Sebab ya percuma juga kita teriak-teriak sampai soak, toh tetap aja ya duit dan kekuasaan yang berbicara. Ya kita sebagai penonton ya cuma bisa nikmatin aja ya dan ngelihat doang gitu. Kalau timnas nanti ternyata lebih bagus ya kita bersyukur. Tapi kalau ternyata timnasnya akan lebih hancur ya kita cuma nyengir. Ya mereka yang punya ambisi, seluruh rakyat yang menangisi. Lanjut ya, ini kami bilang dulu nih, ini kemungkinan kami bilang mungkin loh ya. Ya inilah salah satu alasan kenapa kasus tragedi Kanjuruhan ini nggak akan pernah terungkap. Sebab kemungkinan ini memang sudah direncanakan dan para pelakunya ini melibatkan berbagai pihak. Ya mungkin aja, mungkin loh ya, ini para pelakunya ada dari pihak pemerintah setempat juga kali ya. Sebab ya agak aneh aja gitu. Ini kan Stadion Kanjuruhan sebagai saksi bisu nih alias TKP tempat kejadian perkara tragedi Kanjuruhan kan. Kenapa harus direnovasi? Kenapa nggak dibiarin jadi museum aja gitu kan buat mengenang para korban? Ya mungkin kemungkinan loh ya ini udah direncanakan. Rencananya apa ya? Kembali UUD, ujung-ujungnya duit. Contohnya aja nih ya, pemerintah kan saat ini merenovasi Stadion Kanjuruhan. Kirain mau dihancurin total, terus dibangun stadion yang baru nih. Ternyata dengan anggaran 365 miliar, cuma dibagusin doang lo ya. Cuma beberapa bagian aja yang dirubah atau ditambahin, seperti pintu masuk yang digedein, kursi penonton dengan sekarang ini single seat yang artinya kapasitas stadion ini berubah dari 41.000 menjadi 21.000 aja. Terus juga model atau desain bangunan depannya ya yang agak beda ya, cuma itu dengan anggaran 365 miliar itu cuma itu loh yang dibenerin, bukan ngebangun stadion baru.
Sekarang bandingkan nih dengan Stadion Chang Arena di Thailand yang dibangun dari nol, dari tanah kosong dibangun stadion baru sampai megah kayak gini, cuma ngehabisin dana 278 miliar dari nol lo ya. Lah ini renovasi aja habiskan 365 miliar. Makanya banyak yang bilang kasus tragedi Kanjuruhan itu memang disengaja. Kenapa disengaja? Karena buat ya kalau stadion ini rusak kan direnovasi. Lumayan tuh duit buat renovasi, banyak sisanya. Nah, gimana komentar kalian? Ini cuma asumsi beberapa media lo ya. Kami angkat ini, bukan kami yang berasumsi lo ya. Oke, lanjut ke berita pertransferan aja dulu kali ya. Arema FC resmi memperkenalkan pelatih barunya. Dia adalah Zé Gomes, pelatih asal Portugal berusia 48 tahun yang berlisensi Pro Continental atau setara dengan AFC Pro lo ya. Dia ini mantan pemain Rio Ave dan juga pernah melatih Rio Ave yang bermain di Liga Utama Portugal. Tapi kalau kami lihat dari statistik karirnya selama jadi pelatih, ini pelatih selalu bapuk loh di setiap klubnya. Belum pernah juara sama sekali malah. Tapi yang nggak tahu juga kalau dia melatih di Liga Wakanda. Ya kita lihat nanti seperti apa racikan Zé Gomes maksudnya. Dari Persebaya saat berita ini dibuat Sabtu 4 Juni, Persebaya bikin kode nih pemain baru nomor 5. Ini banyak yang tebak-tebakan nih, katanya Rizky Ridho sebab identik dengan nomor 5. Tapi kalau kami waktu tanggal 4 Januari ini sih nebaknya bukan Ridho ya, tapi mungkin salah satu pemain asing, entah itu yang belum pernah main di Liga 1 atau memang yang udah pernah main di Liga 1. Tapi kami nggak mau sebutin dulu siapa identitasnya karena memang dilarang ya dari pihak Persebaya. Makanya lihat aja tanggal 5 ini siapa sih kalau tebakan kami loh ya, pemain asing. Oke, inilah beberapa klub yang di Indonesia yang dirumorkan akan mendapatkan servis dari Pratama Arhan. Tuh lihat ya, ada Persib, ada Persija, Persebaya, PSIS, Semen Padang dan lain-lain. Tapi menurut agennya si Pratama Arhan ini Bogdanovic, Arhan itu akan tetap abroad lo ya, dan kabarnya Arhan ini akan main di Liga Thailand. Tapi kami belum tahu nih klub mana di Thailand, apakah BG Pathum atau klub yang lain. Intinya kalau info yang kami dapatkan dari agennya si Pratama Arhan ini nggak akan main di Liga Indonesia loh ya, tapi tetap abroad ya, kemungkinan di Thailand. Ya dia, let's see aja kalau ini. Semen Padang meresmikan 3 pemain asing barunya seperti yang udah rame diperbincangkan. Ada Felipe Chabi, gelandang asal Portugal berusia 30 tahun. Kemudian ada Bruno Gomes, striker asal Brazil berusia 28 tahun. Dan Marco Baixinho, bek asal Portugal berusia 35 tahun. 3 pemain ini didatangkan Semen Padang secara gratis. Soal durasi kontrak sih sebenarnya untuk saat ini mereka cuma dikontrak sampai akhir musim ini aja ya, tapi dengan opsi perpanjangan jika dirasa bermain bagus di separuh musim ini. Lalu ada PSBS Biak yang udah deal dengan striker asal Argentina Ariel Nahuelpan. Berusia udah tua ya, 37 tahun, yang sebelumnya bermain di klub Bolivia. Di klub Bolivia ini, si Ariel ini tuh mencatatkan 46 kali penampilan, cetak 20 gol dan 5 assist. Nah, patut diingat ya, Ariel ini tuh mantan rekan satu tim Jonathan Machado, Julio Velasquez, dan juga Gabriel Esparza yang sama-sama saat ini ada di PSBS Biak ya. Itu dari satu klub semua nih bersama Ariel Nahuelpan ya. Berarti PSBS ini ngumpulin pemain-pemain asing yang berasal dari satu klub nih kayaknya. Kemudian ada Persis Solo yang udah deal dengan 2 pemain. Yang pertama Clayton Santos, bek asal Brazil 31 tahun yang musim lalu main di Liga Malaysia bersama Kedah Darul Aman. Dan juga Lautaro Belegue
Ini gelandang asal Argentina berusia 27 tahun yang musim lalu bermain di Liga 2 Argentina. Nah, pengumumannya akan segera dilakukan atau udah kali ya. Sebab berita ini kan dibuat tanggal 4 Juni ya. Siapa tahu tanggal 5 Juni ini kabarnya klub-klub Liga 1 akan ngumumin pemain baru ya. Kalau memang ini berita telat ya wajar lah. Kami kan tahunya itu tanggal 4 Juni. Kalau tanggal 5 diumumin ya berarti memang udah kecepatan berarti. Dari Persija ini Rico Simanjuntak terpantau lagi negosiasi dengan tim PSS Sleman cuy. Ya wajar lah kalau memang Rico ini ke PSS Sleman. Sebab kan dua klub ini tuh satu bos atau satu donatur ya. Jadi ya kalau dilepas ke PSS Sleman nggak masalah kali ya. Selain Rico Simanjuntak ada nama Jayus Haryono dari Arema yang juga tengah negosiasi dengan PSS Sleman. Kekalahan 5-3 FC Bekasi di tangan tim yang baru aja disuntik dana nih sama Persib yakni Sriwijaya FC menandai berakhirnya karir Renan Alves di FC Bekasi. Renan Alves resmi berpisah dengan klubnya milik Putra Siregar ini ya. Renan ini akan kembali ke Liga 1. Nah, kita tunggu apakah ke Barito, Persija, Persebaya atau kemana nih? Tebakan kalian kemana nih Renan Alves nih? Dari Borneo FC, ini ada rumor jika Borneo FC akan melepas Teren Puhiri ke PSS Sleman. Ini agak aneh sih buat kami jika benar ini terjadi. Sebab sebelumnya ada Stefano Lillipali yang kabarnya akan dilepas ke Persebaya. Sekarang ada Terence Puhiri yang kabarnya akan dilepas ke PSS Sleman. Padahal dua pemain ini tuh andalan di Borneo FC loh ya. Ada apa ya dengan Borneo FC? Apakah Borneo lagi krisis keuangan juga nih? Dari Persib Bandung ini ada unggahan Persib di Instagramnya. Kabarnya sih ini kode nih. Di sini admin Persib mengunggah postingan angka 1, 0, dan 6 dengan gambar Beckham Putra, Nick Kuipers, dan David da Silva. Kode apa ya sebenarnya? Kami pribadi nggak tahu ya dan nggak mau sok tahu. Jadi ya silahkan tebak sendiri aja ya. Apakah ini 1 tambah 0 tambah 6 sama dengan 7 yang artinya akan ada pemain baru pakai yang biasa pakai nomor 7 yang akan datang ke Persib? Atau 1 dikurang 0 dikurang 6 sama dengan min 5 yang artinya tanggal 5 Persib umumkan pemain baru? Atau min 5 ini artinya 5 hari lagi bursa transfer ditutup Persib baru umumkan pemain baru? Atau min 5 ini Persib akan datangkan pemain yang berposisi 5 yang artinya back atau gelandang ya? Atau mungkin 10 dikurang 6 sama dengan 4 nih. Yang kebetulan tanggal 4 itu adalah tanggal lahirnya Fred Butuan, yakni 4 April. Atau mungkin gini nih, Beckham ditambah Nick tambah DDS itu 7 tambah 2 tambah 19 yang artinya 28. Yang artinya pemain yang biasa pakai nomor 28 akan datang. Nah, siapa tuh pemain yang biasa pakai nomor 28? Atau mungkin 7 tambah 2 sama dengan 9 yang artinya pemain dengan nomor 9 akan datang. Artinya striker ya, sebab di situ ada gambar DDS. Atau simpelnya gini deh. Ini kan ada Beckham sama Nick nih, 7 dan 2, artinya 72. 72 adalah nomor Fred Butuan. Sementara di situ ada gambar DDS-nya 19. Nah, 19 itu artinya striker. Berarti mungkin ya kalau tebakan ya silakan tebakan aja benar apa enggak ya. 72 dan 9 yang datang artinya Fred Butuan dan seorang striker asing. Ya nggak tahu juga sih. Silakan tebak-tebak aja dulu deh.